Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum. Di hari kedua Idul Fitri ini, mari kita tambah pengetahuan dengan mengaji, sedikit-sedikit menambah ilmu, mudah-mudahan ada manfaat untuk memperkokoh keimanan dan semangat ibadah kita. Kajian kita kembali ke fitrah di Idul Fitri. Dalam suasana Idul Fitri ini, banyak orang saling melontarkan ucapan minal aidin wal faizin yang diterjemahkan mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya bukan itu maknanya. Min artinya adalah dari atau bagian dari. Al-aidin itu bentuk jamak, orang-orang yang kembali. Wa dan al-faizin, orang-orang yang berjaya, orang-orang sukses. Jadi ketika kita ucapkan minal aidin wal faizin, itu satu doa, semoga Anda bagian dari orang-orang yang kembali ke jalan Allah dan berjaya. Berjaya kenapa? Karena sudah digembleng sepanjang 1 bulan Ramadan. Di siang hari ibadah siam, di malam hari ibadah qiyam. Mestinya orang yang mengalami gemblengan siang dan malam itu tentu memiliki kejayaan, memiliki keberuntungan. Maka wajar diucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk golongan orang-orang yang kembali dan sukses dan berjaya. Tapi mungkin karena gara-gara pengaruh lagu Bimbo dulu, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, maka minal aidin wal faizin berubah makna menjadi mohon maaf lahir dan batin. Lagi pula kalau untuk maaf-maafan, kita tidak harus menunggu sampai hari raya Idul Fitri. Justru yang paling penting sebelum memasuki Ramadan, kita bermaaf-maafkan, bermaaf-maafan, melepaskan segala iri dendam, segala marah dan benci. Ya. Minal aidin wal faizin. Semoga Anda bagian dari orang-orang yang kembali ke jalan Tuhan dan diberikan kejayaan, keberuntungan, kesuksesan. Di sekitar Idul Fitri ini, ada dua istilah yang populer, yaitu fitri dan fitrah. Kedua istilah ini, fitri, fitrah, sebenarnya berasal dari kata yang sama, yaitu fatoro. Fatoro itu artinya memecah, membelah atau merekah, ya. Kemudian memunculkan. Lihatlah putik bunga ini. Ya. Putik bunga yang hijau, dia merekah, membelah, membuyarkan, kemudian memunculkan kuntum bunga. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut fatara. Begitu juga gusi anak kecil, yang gusinya merekah, membelah atau membuyar, kemudian memunculkan gigi. Nah, itu fatara. Jadi pada istilah fatara ada dua makna. Dia punya makna memecah, merekah atau membuyarkan, dan dia punya makna memunculkan. Ya. Nah, ada satu lagi ini. Ya, al-futur itu jamur. Karena jamur itu kan di daerah yang lembab, ya, bisa jadi di jeram yang lembab, di tanah yang lembab, di kayu-kayu yang lembab. Lalu jamur itu menyembul. Dia fatoro. Maka jamur itu disebut futur. Maka dalam bahasa Indonesia saja ada ungkapan menjamur di musim hujan. Apa itu? Begitu datang musim hujan, kelembaban menjadi tinggi, menjamur, muncul, bermunculan. Jadi kata-kata fatoro itu ada makna memecah, membelah, merekah, ya, membuka, kemudian memunculkan. Nah, kembali. Kalau tekanan maknanya lebih ditekankan pada makna memecahnya, memecah, membuyarkan, to break out. Dari kata-kata fatoro, nanti akan muncul istilah fitr, fitrun. Sebagai mudhaf ilaih dibaca fitri. Tapi kalau tekanan maknanya lebih kuat pada memunculkan, dari kata fatoro itu, maka akan muncul fitrah. Apa itu fitri? Apa itu fitrah? Ya, fatoro,
kalau dalam kamus-kamus bahasa Arab, itu artinya memecah puasa, membuyarkan puasa, ya, membubarkan puasa. Jadi ada istilah yang populer dalam bahasa Arab itu, fataras shaim. Nah, orang yang berpuasa itu memecah puasa, membuyarkan atau mengakhiri puasanya. Ya. Maka dari kata fatara itu muncul istilah fitrun, fitr, futur, iftar. Apa artinya itu? Yaitu memecah puasa. Maksudnya gimana? Orang di malam hari karena tidur kan nggak makan-makan. Jadi seperti puasalah di malam hari itu. Di pagi hari, makan yang pertama di pagi hari adalah makan yang membuyarkan puasanya. Maka makan pertama di pagi hari itu dalam bahasa Arab disebut futur atau iftar. Artinya adalah to break the fast, memecah puasa. Breakfast, to break the fast, memecah puasa, digabung jadi breakfast. Ya, fitr, futur atau iftar itu artinya breakfast, memecah puasa. Gitu. Dan dalam tradisi budaya Islam, yang namanya breakfast itu tidak selalu di pagi hari. Makan pertama di pagi hari disebut iftar atau futur, breakfast. Tapi kalau orang sedang berpuasa, seperti di bulan Ramadan, maka saat maghrib, itu pun disebut iftar juga, futur juga, ya breakfast juga. Jadi breakfast bisa di pagi hari, bisa juga di sore hari bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi yang jelas makna fatara, to break the fast, memecah puasa, maka fitr, fitri, futur, iftar artinya breakfast, memecah puasa. Ya, makan yang pertama setelah lama orang tidak makan. Itulah makna fitr. Dari situ maka muncul istilah Idul Fitri. Id artinya hari raya, bukan kembali, ya, bukan kembali. Memang hari raya itu selalu kembali, terulang, ya, selalu berulang. Tetapi sebenarnya makna Id bukan kembali, ya. Id itu artinya festival, festif, hari raya. Idul Fitri, hari raya saat orang fitr, hari raya saat orang mengakhiri puasa. Itu. Di Arab Saudi ada koran berbahasa Inggris, namanya itu Arab News. Kalau kita baca kalimat-kalimat dalam koran berbahasa Inggris itu, kita bisa paham istilah Idul Fitri mereka terjemahkan dengan fast breaking festive. Id artinya festive, pesta, ya, perayaan. Fitr fast breaking, mengakhiri puasa, memecah puasa. Jadi maaf kalau Anda punya nama Fitri, itu bukan suci. Fitri itu artinya breakfast, ya. Oke. Kemudian yang kedua, dari situ pula maka muncul istilah zakatul fitri, yaitu zakat yang harus dibayarkan saat orang fitr, mengakhiri puasa. Ya. Jadi istilah yang tepat itu zakatul fitri, sebagai mudhaf ilaih. Selama ini banyak orang salah sebut zakat fitrah. Maaf, istilah zakat fitrah tidak dikenal dalam literatur berbahasa Arab maupun dalam budaya bangsa-bangsa Arab. Ya. Paling gampang, ketik saja di Google pakai teks Arab ya. Zakatun fitratun. Itu tidak muncul. Yang justru muncul adalah zakatul fitri. Jadi bukan man'ud dan na'ad atau mausuf dan sifat, tetapi yang benar adalah susunannya mudhaf ilaih. Maka biasakan jangan lagi menyebut zakat fitrah. Itu keliru. Zakatul fitri. Ya. Dulu imam besar Masjid Istiqlal itu, yang Profesor Mustafa Yakub, ya, itu pun sudah memesankan, janganlah gunakan istilah zakat fitrah. Itu keliru. Yang benar zakatul fitri. Nah, inilah pengertian fitr. Ya. Fitr itu to break the fast, breakfast, memecah puasa, mengakhiri puasa. Idul Fitri, hari raya saat orang atau setelah orang mengakhiri puasa Ramadan. Zakatul Fitri, zakat yang dibayarkan ketika orang mengakhiri puasa Ramadan. Itu makna fitri. Kenapa bisa terjadi kekeliruan zakat fitrah yang begitu meluas, merajalela? Ya, sama saja dengan istilah amal. Istilah amal, orang sering mengartikan merogoh saku, ambil uang, lalu menyumbang. Sumbangan itu amal. Ya.
Padahal istilah amal dalam bahasa Arab bukan sekadar menyumbang. Amal itu action, amal itu perbuatan, amal itu kerja, activity, aktivitas ya. Jadi amal itu luas sekali, bukan hanya sekadar bersedekah ya. Dan ditekankan bahwa dalam amal itu ada amal yang saleh. Selalu itu illal ladzina amanu wa amilus salihat ya. Amal saleh, amal saleh. Saleh itu appropriate. Appropriate itu pantas, cocok, tepat ya, layak itu. Bukan baik ya. Kalau baik itu khair ya, atau husn itu. Jadi amal saleh itu amal yang patut, amal yang pantas, amal yang layak. Kebalikannya adalah amal amal yang tidak pantas. Orang sering terjemahkan jahat, begitu ya. Itulah amal. Ada amal soleh, ada amal ada amal yang patut, pantas, ada amal yang tidak pantas, perbuatan yang tidak pantas. Ya. Sebagai lawan dari perbuatan yang patut, yang pantas. Ya. Pantas secara moral, patut, pantas secara rasional, patut, pantas juga secara kemanfaatan dan artistik. Nah, itu. Nah, adapun tindakan kita mengeluarkan sebagian harta kita disumbangkan untuk fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan, itu sebenarnya istilah tepatnya bukan amal ya. Istilah spesifiknya adalah sedekah. Sedekah sendiri berasal dari kata sadaqah, membenarkan. Kenapa harta susah payah kita cari, tapi kita berikan kepada orang lain? Karena kita membenarkan janji Allah. Allah berjanji, Rasulullah berjanji, siapa yang membelanjakan hartanya untuk fakir miskin, maka Allah akan berikan ganjaran sekian, sekian, sekian. Dan sikap kita adalah sadaqah, membenarkan janji itu. Terbukti, harta yang susah payah kita cari pun, demi membenarkan janji Allah, kita berikan kepada orang lain yang memerlukan. Nah, tindakan itu disebut sedekah, pembenaran, ya, pembenaran terhadap janji Allah. Nah, sedekah yang baik itu adalah sedekah yang jariyah. Jariyah itu artinya bergulir terus, revolving. Ya. Jadi lihatlah, amal kaitannya soleh, sedangkan sedekah kaitannya jariyah. Maka dalam hadis disebut, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Jika mati satu keturunan anak Adam, terputus perbuatannya kecuali 3 hal. Salah satunya sedekatin jariyah. Ingat, sedekah jariyah, amal soleh. Tapi yang berkembang di masyarakat apa? Amal jariyah. Nah, keliru ya. Jadi dalam istilah bahasa Arab itu tidak ada dijumpai amal jariyah. Amal itu sambungannya soleh, sedekah itu jariyah. Nah, jadi wajarlah kalau tadi ada juga yang bisa keliru zakat fitrah. Padahal tidak ada zakat fitrah, yang ada zakatul fitri atau sedekatul fitri. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi makna fitri. Yang kedua, lalu apa makna fitrah? Fatoro itu selain bermakna memecah, mengakhiri atau membuyarkan, ada makna kedua dari fatoro, yaitu memunculkan. Memunculkan sesuatu dari belum adanya sama sekali. Bahasa Inggrisnya to originate. Ya, jadi sesuatu yang original muncul dari belum ada sama sekali. Fatoro, to originate. Dari kata fatoro itulah maka muncul istilah fitrah. Jadi apa arti fitrah? Fitrah itu originalities. Apa itu originalities? Sifat-sifat original. Kualitas-kualitas original. Tanda-tanda original. Ya, ciri-ciri original. Sejak sesuatu itu fatara, sejak sesuatu muncul pertama kali, dia sudah membawa ciri-ciri, sifat, tanda, atau karakter yang original. Jadi makna fitrah itu adalah sifat orisinil. Nah, itu fitrah. Lagi-lagi, fitrah juga bukan suci. Fitri bukan suci, breakfast, fitrah juga bukan suci. Kalau suci, itu subuh, ya, berasal dari kata sabbaha, ya, bertasbih, ya, subhanallah, maha suci Allah. Kemudian kudus itu juga suci. Maka waktu kita tarawih di bulan Ramadan, biasa selesai tarawih baca itu subuhun
Qudusun. Nah, subuh itu suci, maha suci. Kudus, maha suci. Ya. Malakul Kudus, ya, Ruhul Kudus itu adalah Jibril yang pembawa wahyu, ya, Ruhul Kudus, ya, Ruhul Kudus, ya. Subuhun, Kudusun, maha suci, Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Jadi fitrah bukan suci. Fitrah itu artinya originally, sifat orisinil. Nah, lalu apa bedanya fitrah dengan akhlak? Kalau fatoro mencipta dari belum ada sama sekali, to originate, sedangkan khalaqa itu mencipta dari bahan yang sudah ada. Jadi khalaqa itu boleh diartikan to create atau to develop. Ya. Misalnya dulu alam semesta ini belum ada sama sekali. Lalu Allah memunculkan langit, Allah memunculkan bumi, Allah memunculkan tanah liat. Maka disebut fataras samawati wal ard. Fatara, originate, memunculkan yang pertama kali dari belum ada sama sekali. Nah, setelah sudah ada tanah liat, maka manusia dari tanah liat itu mencipta cangkir porselen. Nah, penciptaan yang berikutnya, penciptaan yang dari bahan sudah ada, itu khalaqa, ya. To create atau lebih tepat to develop, ya, mengembangkan. Nah, dari kata fatara muncul istilah fitrah. Fitrah artinya originalities, sifat-sifat orisinil. Kalau dari kata khalaqa, maka muncul istilah khuluq. Khuluq jamaknya adalah akhlak. Jadi akhlak itu apa? Akhlak adalah fitrah, sifat asli yang sudah dikembangkan. Setiap manusia terlahir membawa fitrah, sifat asli, sifat orisinil. Lalu dikembangkan lewat proses pendidikan, dikembangkan dengan proses pelatihan, dikembangkan dengan proses sosialisasi, ya, pembudayaan, maka menjadi akhlak. Jadi kalau fitrah sifat asli, akhlak adalah sifat hasil pengembangan. Nah, ini perbedaan antara fitrah dengan akhlak. Satu lagi, kata-kata fatara itu di dalam Quran misalnya kita lihat hanya digunakan untuk Allah. Fatirus samawati wal ard. Karena memang hanya Allah yang mampu melakukan fatara, yaitu memunculkan sesuatu untuk pertama kalinya dari belum ada sama sekali. Hanya Allah yang mampu, ya. Nah, kalau khalaqa, Allah gunakan juga Allah, ya, khalaqas samawati wal ard. Tetapi khalaqa itu the doer, pelakunya itu pun bisa jamak. Misalnya laqad khalaqnal insana. Sungguh kami cipta insan. Kenapa Allah gunakan kami? Ya, karena dalam penciptaan manusia, Allah melibatkan para bapak dan ibu suami istri untuk melakukan hubungan badan, terjadi percampuran. Mani laki, mani perempuan terbentuk janin. Allah juga melibatkan Jibril untuk meniupkan ruh. Laqad khalaqnal insana. Kami cipta insan. Digunakan kami, bentuk jamak, karena melibatkan pihak-pihak lain. Manusia terlibat dalam proses khalaqa, penciptaan. Jibril terlibat dalam proses khalaqa. Tetapi dalam fatara hanya Allah yang mampu. Maka tidak ada kata fatorna bentuk jamak. Tapi kalau khalaqa, khalaqna bentuk jamak. Itu bisa makhluk terlibat, ya. Baik, kita sambung lagi. Nah, di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat 30, ada ayat berbunyi, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitratallah artinya fitrahnya Allah, sifat asli Allah. Saya lebih senang menyebutnya the essence, ya, essentialities daripada Allah. Allah itu sebagai Rabb, sebagai ilah yang sebenar-benar ilah, ya, sebagai Tuhan, bahasa Indonesia, itu ada esensinya, esensi ketuhanan yang tidak dimiliki oleh makhluk. Bahkan kalau ada yang mengaku Tuhan tapi tidak memiliki esensi ketuhanan itu, ya dia bukan Tuhan, ya, itu bukan Tuhan. Nah, jadi Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan dalam bahasa Indonesia itu memiliki esensi. Nah, itulah fitrah, ya.
sifat-sifat asli Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang ketika Allah fatara, ketika Allah originate, mencipta manusia untuk pertama kalinya, 'alaiha, manusia dicipta berdasarkan fitrah itu pula. Jadi ada basarnya, badan dicipta dari tanah, kemudian roh ditiupkan ke dalam badan, ke dalam basar. Pusatnya roh adalah kolbu. Nah, di dalam kolbu itu sudah diisikan fitrah, fitrah dari Allah. Maka ketika si manusia ruhaniah yang sudah bergabung dengan manusia badaniah, terlahir keluar dari rahim ibunya, dikatakan, ma mim mauludin, tidaklah dari yang dilahirkan itu, maksudnya bayi-bayi manusia itu, illa yuladu, kecuali bayi itu dilahirkan ala, berdasarkan, alal fitrah, berdasarkan fitrah. Kurang tepat diterjemahkan, tak satu bayi pun terlahir kecuali dilahirkan dalam keadaan suci, bukan itu, ya. Tapi alal fitrah, berdasarkan fitrah, dia sudah membawa fitrah itu. Kalaulah fitrah itu artinya suci, maka bayi dilahirkan dalam keadaan suci digunakan fil fitrah itu. Jadi aneh ya. Maka bukan fil fitrah tapi alal fitrah, berdasarkan fitrah. Tiap manusia terlahir sudah berdasarkan fitrah. Fitrah dari mana? Fitrahnya itu adalah fitrah Allah. Yang Allah mencipta manusia dengan fitrah itu pula. Jadi pada diri manusia ada fitrah, ada sifat-sifat, ada karakter-karakter orisinil, dan itu adalah sifat-sifat ilahiyah, ya, yang berdimensi ketuhanan. Karena memang manusia adalah khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi. Nah, kemudian si bayi itu tumbuh menjadi dewasa, menjadi besar, ya, dan mengalami proses pendidikan. Maka fitrah yang ada pada dirinya itu akan didevelop, dikembangkan menjadi khuluq, menjadi akhlak. Dalam sebuah ya, pada beberapa tempat dikatakan ini hadis, tapi beberapa muhaddisin mempersoalkan apakah ini hadis sahih atau tidak, ya. Tapi ada nas yang berbunyi takhallaqu bi akhlaqillah, ya. Artinya berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Bagaimana mungkin berakhlak dengan akhlak Allah? Mungkin karena di dalam diri kalian sudah ada fitratullah. Sudah ada fitratullah. Jadi fitrah dikembangkan menjadi akhlak. Kemudian, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah mencipta Adam, mencipta manusia berdasarkan surah. Surah itu secara harfiah artinya gambar, potret, ya. Tapi secara lebih teknis itu artinya format. Jadi Allah mencipta Adam dalam format ketuhanan. Nah, saya mau kaitkan dengan ini. Di dalam Bible, kitab Genesis 1, ya, pasal 1 ayat 26-27, ya, ayat 26-nya, then God said, nah, jadi setelah mencipta langit dan bumi, lalu Tuhan berkata, let's make man in our image, in our likeness. Mari kita cipta manusia dalam citra kita, dalam keserupaan dengan kita. So, God creates man in his own image. Lalu Tuhan mencipta manusia dalam citranya, dalam citra Tuhan. Nah, ini mirip dengan ungkapan, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah mencipta Adam dengan surah, dengan format, dengan citra ketuhanan. Jadi, bukan sekadar menghubung-hubungkan, memang ada titik kesamaan. Kalau di dalam Islam dikenal pada diri manusia ada fitrah, nah, kalau dalam dunia Nasrani dikenal pada diri manusia ada citra Tuhan. Arab bilang fitratullah, Nasrani bilang citra Tuhan. Ya. Bahasa Latinnya imago Dei. Imago itu image, ya, citra, Dei itu Tuhan. Nah, kenapa manusia dicipta dalam format ketuhanan, dalam citra Tuhan, membawa sifat-sifat fitrah ilahiyah? Karena memang manusia disiapkan untuk hadir ke muka bumi sebagai khalifah Allah, wakil Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah, utusan yang memegang mandat dari Allah untuk menyelenggarakan kehidupan di muka bumi. Itulah pengertian
fitri dan fitrah. Jadi saya ingin menegaskan, fitrah itu sifat-sifat asli, originalities, sedangkan akhlak itu perilaku hasil buatan. Nah, proses dari fitrah menjadi akhlak, dari fitrah diproses menjadi akhlak, itu kalau dalam literatur keislaman klasik disebut dengan istilah takdib. Takdib itu artinya pemberadaban. Ada hadis Nabi, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah memberadabkan aku dan Tuhanku menyempurnakan, membaguskan proses pemberadaban itu pada diriku. Nah, begitu. Ya. Nah, tetapi akhir-akhir ini kita sering melihat di dunia pendidikan, pendidikan itu diartikan tarbiyah. Nah, itu. Nah, kalau zaman dulu itu pendidikan itu takdib, pemberadaban. Nah, sekarang itu pendidikan disebutnya dengan tarbiyah. Tarbiyah itu berasal kata robba. Robba itu memang artinya memelihara. Ya, sebagaimana kita berdoa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabba. Ya Tuhan, ampuni aku, ya, dan ampuni kedua orang tuaku, kama sebagaimana mereka berdua rabbayani. Rabba itu memelihara, mengurus, merawat. Ya. Tetapi istilah tarbiyah itu sasarannya lebih pada pengurusan terhadap fisik lahiriah. Jadi penggembala kambing itu pun disebut Rabbul Ghanam, ya, pemelihara, perawat kambing. Kalau ada pepohonan kita sirami dengan air, berikan pupuk, itu tarbiyah. Anak kita urus, kita mandikan dengan sabun yang bersih, berikan pakaian yang bersih, ya, berikan makanan. Itu tarbiyah. Jadi tarbiyah itu lebih mengacu pada pemeliharaan fisik lahiriah. Sedangkan takdib lebih mengacu pada kerohaniahan, pada spiritualitas. Mari lebih banyak kita gunakan istilah takdib, pemberadaban. Karena tujuan utama dari proses pendidikan adalah membuat orang beradab, bukan sekadar dipelihara, ya, bukan tarbiyah, bukan sekadar dipelihara. Baik, nah demikianlah mudah-mudahan kita menjadi paham makna fitri, breakfast, dan makna fitrah, originality, sifat original. Selamat Idul Fitri, selamat Hari Raya Fitr, mengakhiri puasa. Tentu Anda tidak lupa membayar zakatul fitri, zakat yang dibayarkan saat fitr mengakhiri puasa. Mudah-mudahan setelah digembleng dalam gemblengan ibadah Ramadan, maka memasuki Idul Fitri, yang muncul mencuat adalah fitrah kita, kita menjadi kembali kepada natural characters kita, dan kita kembangkan lagi menjadi akhlak yang mulia. Begitu. Sebab kemarin fitrah dan akhlak kita sempat tercemar oleh al-hawa, hawa nafsu, tercemar oleh bisikan-bisikan setan, ya, tercemar oleh macam-macam lah. Nah, mudah-mudahan di hari Idul Fitri, hari raya mengakhiri puasa, maka kita kembali kepada fitrah, sifat-sifat asli kita yang berasal dari Allah. Ya, taqabbalallah minna wa minkum.